Teman-teman, pernahkah Anda melintasi jalur Trans Sulawesi yang membelah pegunungan antara Palu dan Parigi? Jalur yang berkelok indah, dengan pemandangan hijau di kanan kirinya. Kita mengenalnya sebagai jalur kebun kopi. Tapi tahukah Anda, di balik keindahannya, setiap kelokan jalan ini menyimpan sebuah cerita kelam. Sebuah warisan yang usianya sudah lebih dari seabad. Mari kita kembali ke masa lalu, sekitar tahun 1910 hingga 1930. Saat itu, tanah ini masih di bawah cengkeraman penjajah Belanda. Jalan yang kita lewati dengan mulus hari ini, dulunya dibangun bukan dengan aspal panas dan alat berat, melainkan dengan keringat, darah, dan air mata ribuan pekerja lokal. Kakek buyut kita yang dipaksa bekerja tanpa upah dalam sistem kerja rodi. Mereka membelah gunung, memecah batu, hanya untuk satu tujuan, membuka akses bagi Belanda agar bisa mengangkut hasil kopi dari perkebunan besar yang mereka dirikan di sana. Ya, karena itulah tempat ini dinamai kebun kopi. Buktinya, sampai sekarang pun, jika kita jeli melihat, kita masih bisa menemukan sisa-sisa pohon kopi tua di antara rimbunnya hutan. Bahkan, ada sebuah rumah tua dengan arsitektur khas Eropa, yang diyakini sebagai bekas rumah pengawas Belanda. Semua itu adalah saksi bisu dari sejarah panjang jalur ini. Ada satu lagi bukti fisik yang melegenda, yaitu Jembatan Wentira yang lama. Sebuah jembatan kayu yang begitu kuat, dibangun di era Belanda, dan bertahan hingga tahun 2010-an. Jembatan itu seolah menjadi penanda zaman, sebelum akhirnya digantikan oleh jembatan beton yang lebih modern pada tahun 2022. Kini, jalur kebun kopi sepanjang 40 km itu telah menjadi bagian dari ruas jalan nasional. Sebuah akses vital yang menghubungkan Palu tidak hanya ke Parigi, tapi juga ke Gorontalo hingga Manado. Namun, tantangan tak pernah usai. Jika dulu tantangannya adalah penjajahan, kini tantangannya adalah alam. Lereng-lereng perbukitan di sepanjang jalur ini sangat rawan longsor. Tapi, disinilah cerita menjadi lebih menarik. Untuk mengatasi longsor, pemerintah tidak tinggal diam. Menurut artikel, jalur ini direkonstruksi besar-besaran. Bukan cuma diperlebar, tapi juga diperkuat dengan teknologi canggih seperti geogrid dan geomate. Bayangkan ini seperti jaring raksasa yang memeluk tanah, mencegahnya longsor, dan dilakukan dengan cara yang ramah lingkungan. Uniknya, penanganan lereng yang canggih ini justru menjadi daya tarik wisata baru. Jalan Palu Parigi ini sekarang bukan lagi sekadar jalan biasa. Ia adalah bagian dari proyek strategis nasional, urat nadi untuk mendukung Sulawesi, sebagai pusat produksi pertanian, perkebunan, hingga pertambangan. Jadi teman-teman, lain kali Anda melintasi kebun kopi, ingatlah sejenak. Anda tidak sedang melewati jalan aspal biasa. Anda sedang menelusuri jejak sejarah kerja paksa, mencium aroma sisa perkebunan kopi kolonial, dan menyaksikan bagaimana inovasi modern menjawab tantangan alam. Sebuah jalur yang lahir dari kepahitan masa lalu, kini menjadi urat nadi harapan untuk masa depan Sulawesi yang lebih maju.